sulit memang ya, kalau dari sisi hukum hak mereka lapor, tapi dari sisi unsur susah. Janganlah. Kecewa karena percaya Pak Krishna baik. Kok waktu si Agus gitu sumpah mau nangis. Sekarang Pak Krishna tadi ada baru live, saya nonton aja monitor. Beliau menyuarakan tentang perdamaian, itu informasinya aja. Jadi artinya bahwa ada gerakan moralnya udah muncul. Jadi beberapa pengacara yang punya nama kan sudah teriak-teriak untuk melindungi Agus, ya kan? Baca di jejak digital. Kenapa kita kritik mereka? Karena kalau mereka berteriak bahwa itu uang Agus, sampai kapanpun Agus nggak akan mau menyembuhkan matanya. Dia mau uangnya. Dan pada saat mereka diam bahwa itu uang yang disebut di situ adalah uang amal, uang para donatur untuk matanya Agus, maka itu baru sebenar. Kalau secara hukum uang Agus salah, itu bukan uang Agus. Secara hukum bukan uang Agus, tetapi uang para donatur. Jadi gitu. Ya saya bersyukurlah banyak pengacara udah mulai tenang. Biarkanlah prahara ini antara pengacara Novi dan pengacaranya Agus, dan biarkanlah kita sama-sama memberikan edukasi hukum agar rakyat menjadi melek hukum. Intinya uang ini bukan uang Agus, tetapi uang para donatur dipercayakan oleh penyelenggara untuk penyembuhan mata daripada si Agus. Itu rahasianya di situ. Maka masalahnya selesai. Saya percaya kalau setiap pengacara terus menenangkan Agus bahwa bukan uang Agus, harapan Agus untuk mengejar uangnya itu dia akan lemah, tenang, dan dia mulai sadar bahwa betul ini bukan uang saya. Tapi selama masih ada pengacara yang terus berteriak ya bahwa itu uang Agus, sampai kapanpun Agus akan terus bermain dengan panggung sandiwara dia sendiri. Jadi saya akan kemarin saran, kalau mau merasa bahwa itu uang Agus, caranya dengan menguji di pengadilan, lebih mempercepat seperti Mas Krishna. Seperti yang saya live beberapa hari lalu, saya bilang silakan uji aja di sana, gugat lawan badan hukum, ya baru di situ diuji. Tapi cuma saya sarankan minta data transferan supaya jangan sampai gugatannya kabur. Ada lebih berapa ratus ya donaturnya itu, gugat mereka semua supaya mereka jadi turut tergugat, supaya memastikan bahwa mereka kasihnya untuk apa, supaya kalau artinya kalau gugat asal gugat bisa saja tidak diterima gitu. Jadi seperti itu. Jadi buat Agus ya saya saran sanksi sosial itu lebih berat gitu. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa kalau sanksi sosial itu buruk untuk kita, masa depan kita sendiri, buat anak-anak Anda suatu hari kalau ada anak ya gitu. Karena jejak digital ini kan tetap muncul tuh. Dan saya terima kasih buat para masyarakat Indonesia yang dukung Novi. Jujur aja saya lihat di Novi punya live ya begitu banyak antusias ya, ribuan orang komentar, itu menunjukkan bahwa rakyat peduli dengan gerakan kemanusiaan gitu. Mantap niat abang ini penjelasannya. Oke siap. Ada pertanyaan nggak? Di mana sepatunya api berpikir terkait kasus jam kesemalan ya siap. Jadi gitu teman-teman. Inti dari saya adalah bagaimana saya memberikan pencerahan hukum dan edukasi hukum. Ya, walaupun di sela-sela pada tadi pagi saya sempat sebelum pertemuan saya duduk dia saya teman-teman, ya sempat juga saya ya kasih pikiran dari pengacara yang sudah lebih dari 30 tahun sebenarnya, tapi saya sampai ke 20. Sudah puluhan tahun sebelum ada undang-undang advokat sampai tua menjadi pengacara, dari muda sampai tua dengan usia 60-an lebih itu menjadi pengacara. Itu menunjukkan bahwa buat pengacara-pengacara, marilah kita jangan identikkan diri kita dengan klien kita. Kalau klien kita lagi sedih atau marah, jangan kita ikut sedih dan marah. Kalau klien kita lagi maki-maki orang, marah-marah, jangan kita memaki-maki dan memarahi orang, bukan. Itu bukan kita. Makanya undang-undang advokat itu disusun oleh orang-orang cerdas yang bijaksana. Kenapa sampai hak imunitas tetapi harus beretikat baik? Itu pasal 16 jelas itu. Pengacara itu ya harus dengan jelas ya, dengan jelas itu sudah tertuang. Saya sampaikan juga buat teman-teman, saya akan ambil posisi sebagai netral, ya, tapi saya akan dukung masyarakat yang mendukung Novi dalam hal suaranya ya. Saya perbaiki dulu jaringannya. Oke sudah, itu saya sudah perbaiki jaringan, alihkan aja lagi dengan wifi aja. Jadi seperti itu, intinya saya dukung Novi untuk kasus ini, saya monitor ya. Nah kalau memang mereka punya laporan itu ditolak dari Polda Metro Jaya, dikembalikan ke daerah atau kemudian di wilayah ya kejadian itu, kemudian lain-lain, kita dukung Novi terus. Intinya saya cuma berbagi, jangan mematikan gerakan sosial, itu aja rahasianya. Karena masih banyak orang yang membutuhkan, ya kan? Itu kalau masih banyak orang membutuhkan, kita tenang. Tagih uangnya rela 5 miliar. Nah, dia udah minta maaf itu katanya. Udah ketemu juga dengan Mas John. Pihak-pihak tidak mengerti tentang PP siap. Undang-Undang nomor 12 tentang pembentukan undang-undang. Oke, Bang Jainal, itu tuh. Jadi gitu teman-teman. Jadi saya berharap
rujukan kita dalam berdebat adalah hukum, khusus buat pengacara. Kita kemarin advokat siapa, Don ya, luar biasa, dia bertahan dengan aturan pasal kehukum acara. Dan apapun itu dia berargumen di situ. Nggak ada masalah, malah itu bagus supaya kita sama-sama belajar ya. Pengacara pun ada kesalahan. Siapa bilang pengacara tuh seluruhnya pintar? Enggak. Semua pengacara siapapun di negara Republik Indonesia semuanya itu biasa-biasa saja. Karena apa? Setiap hari mereka belajar. Setiap ada produk hukum baru, ya contoh putusan ingkrah manapun itu menjadi jurisprudensi. Keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi ya menjadi pandangan hukum buat kita. Jadi setiap hari itu ada perubahan hukum, ada perkembangan hukum. Jadi pengacara tuh tiap hari pasti belajar, ya. Jadi kalau pengacara menganggap diri yang satu lebih pintar yang lain, lalu bilang anggap yang lain itu biasa-biasa saja atau bodoh dan segala macam, oh mohon maaf, gitu, jangan. Tapi tiap hari kita juga belajar, teman-teman. Masyarakat pun kalau baca buku ya belajar, gitu. Intinya buat teman-teman, ya, saya terima kasih buat Mas, ya, baru saja selesai live saya monitor beliau. Berkaitan dengan mengajak damai itu begitu, bila perlu tarik aja LP-nya, bilang itu si Agus minta maaf, lalu minta maaf jangan ke Novi, minta maaf ke para donatur ya. Hukum masyarakat pasti hilang itu, karena para donatur itu menyumbang uang pendidikan anaknya untuk Agus demi Agus mata melihat. Mereka berharap sumbangan itu bisa menjadi berkat buat mereka, malah salah ya. Agus pakai membuat mereka kecewa, marah, itu ya salah, tidak boleh. Tenovi itu nggak ada urusan, minta maaflah kepada para donatur, itu rahasianya buat Agus, karena mereka itu menanti maaf, permohonan maafmu. Sampai hari ini Agus belum minta maaf kepada para donatur, tetapi Agus selalu dengan bahasa saya, karena sudah minta maaf kepada bukan kepada Novi, minta maaflah para donatur itu, mereka yang geram. Oke teman-teman, ya seperti itu. Kalau umpamanya mau bertanya-tanya, beberapa DM yang tanya soal hukum, ya saya jawab sepanjang-panjang juga, karena saya nggak ada waktu buka-buka medsos ya, karena saya lebih fokus kepada beberapa kasus yang saya detail terhadap bahasa hukumnya, frasa hukum, kata-kata, jangan sampai saya salah mengetik ya, gitu. Intinya kalau ada kasus-kasus yang kayak gini kita perlu kawal, saya bersama rakyat kawal, itu aja. Agus tidak minta maaf bang, sampai kamu lapor, Wawa lapor, itulah Agus kalau bikin terus susah dia. Kemarin malah nyumbang donatur bang, itu si Agus ya. Jangan bertahan terus bang, kita lawan ya, itu perlawan serangan balik itu penting, itu sebenarnya ya, itu penting. Tetapi pada dasarnya yang saya mau berdiri adalah bagaimana memberikan edukasi hukum. Jadi Wawa lapor percuma, sudah dilihat dari LP-nya itu tidak terpenuhi, jadi tidak ada apa-apa. Intinya makin Wawa buat, makin Agus buat, keluarganya buat, yang malu adalah orang-orang ya yang terus seperti mereka. Jangan, mereka mengecewakan para donatur gitu. Jadi kasihan Novinya ya bang ya. Tanya bang, kalau surat kuasa dijalankan di luar substansinya oleh pengacara, masuk kode etik? Masuk advokat ya, masuk advokat ya. Kan kita kalau dalam pasal 16 ya, pengacara dalam pendampingan hukum jelas tuh ya kan, harus beretiket baik. Pengacara memiliki hak untuk mendapat informasi dan data 17 untuk kepentingan hukumnya. Dan kalau mereka keluar dari situ ya kena kode etik gitu. Contoh maki-maki orang lain, menuduh orang lain, dan sebagai orang-orang yang intinya luar lah dari kuasa khusus ya salah. Makanya kan pasal, kenapa saya bunuh advokat, katakan rekan ya, bahwa advokat jangan mengidentik dirinya dengan kliennya, jangan. Jadi kalau klien marah, jangan advokatnya marah, jangan. Kalau kita lihat lagi kembali dengan pasal 1792 KUH Perdata, ya setelah kuasa khususnya diberikan itu dengan jelas tuh, ya segala hak kewenangan ya kliennya diberikan kepada jadi penerima kuasa, pemberi kuasa memberikan kepada penerima kuasa, maka hak hukum bersuara, jangan berteriak yang luar dari kuasa khususnya tadi, itu salah itu. Mantap rekan pertanyaannya. Jadi gitu buat teman-teman pengacara ya. Kenapa kuasa khusus pengacara selalu ditulis hak retensi, hak restitusi? Baca di situ, kita perlu belajar supaya jangan sampai kita keluar dari jalur. Apa yang perlu hak kita itu kita belajar gitu. Intinya jangan keluar dari substansi kuasa khusus yang diberikan. Bisa diproses pelanggaran kode etiknya kah? Bisa, advokat anak muda partner. Bisa lapor ke OA masing-masing, organisasi advokat masing-masing. Contoh dari Pradan atau Kaya, silakan lapor. Kemudian disertai dengan bukti, dikirimkan, nanti gelar kode etiknya di sana. Tapi tahu saya beberapa pengacara sudah dilaporkan pelanggaran kode etik, rekan ya advokat ya itu udah dilaporkan ya. Cuma kan
internal yang melapor, bukan dari pihak tim Novi. Belum pernah tim Novi belum ambil langkah-langkah apapun dari situ. Ada 2 tim ya, tim 1 khusus apa, tim 1 khusus apa, gitu. Oke. Jadi seperti itu rekan pengacara. Jadi intinya kalau keluar dari jalurnya, keluar dari apa yang diamanatkan dalam kuasa khusus, ya contoh kuasa khusus berkaitan dengan laporan polisi, ya fokus saja di LP itu, gitu. Jangan lari ke tuduhan-tuduhan lain, tidak boleh. Kuncinya Agus ya, bagaimana jika pihak manajemen suatu mall membolehkan praktek pencalonan? Apakah itu dibenarkan? Pencalonan, mall apa itu? Artinya kalau dalam penerimaan tenaga kerja, undang-undang tenaga kerja, kemudian pengerucut tenaga kerja, ya terserah lah. Tapi kalau umpamanya calo-calo dalam hal penerimaan tenaga kerja, lapor saja di dinas Dendnaker, karena mereka yang mengeluarkan ya kartu kerja, kartu dulu kartu kuning, lapor aja di situ. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi dalam hal hukum positif Indonesia, ya marilah kita melihat dari berdiskusi, melihat dari aturan dan hukum. Kalau kita tidak melihat dari rujukannya aturan hukum, ya kacau. Makanya saya bilang, buat teman-teman, kadang-kadang siapapun pengacaranya tidak ada yang pintar di negara Indonesia, tidak ada, semuanya sama. Karena tiap hari ada lahirnya perkembangan hukum, lahir putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Ingkrah, itu semua perkembangan hukum. Jadi kalau ada orang menguji judicial review terhadap undang-undang, kemudian undang-undang itu ya uji undang-undang itu dikabulkan dari pasal yang diuji, ya itu perkembangan hukum. Kemudian ada lahir putusan sampai Ingkrah, itu perkembangan hukum, gitu. Jadi pengacara itu harus banyak membaca perkembangan hukum atau banyak regulasi. Kalau ada bermasalah dengan satu kasus, bacalah regulasi, maka tidak akan ribut. Makanya saya live ini saya luruskan bahwa tidak ada ya pengacara narapidana di pengacara Tenovi. Satu, yang kedua, kemarin menyampaikan 150 pengacara, itu tidak benar. Ya kami hanya seputar 10 sampai 12 orang sebenarnya. Ini pengacara yang usia itu yang kumpul sebelum jumpa pers, tidak ada 150. Dan kalau memang menyampaikan hal-hal yang miring, kita luruskan. Jadi tidak ada pengacara narapidana di Tenovi, nggak ada. Itu begitu teman-teman. Gimana Pak kalau Agus udah bisa melihat? Ya syukur kalau dia bisa melihat, apalagi kan dia dapat uang dolar dan itu bisa membantu dia untuk ya kesehatan dia kan. Kita harus bersyukur di sini. Tapi mengutuk jangan. Kalau Agus ya bisa melihat, saya juga bersyukur karena makin banyak orang makin bisa melihat kan, masih bisa untuk menolong istrinya kan. Istrinya kan butuh suaminya tuh. Semoga cepat selesai dengan damai ya. Benar, semoga cepat selesai dengan damai. Krishna Murti juga kan itu pengacaranya boleh bersuara tuh. Dia tadi live dia bilang ya marilah jalan-jalan damai. Artinya beliau memahami ya. Kalau kita dari sebelah ini, kalau Tenovi diserang dari sisi apa, kita akan ya masuk di Komal atau di mana untuk meluruskan hukumnya saja. Intinya saya sarankan berulang-ulang buat teman-teman, jangan merayu Agus bahwa itu uang Agus, jangan. Ada beberapa pengacara yang terus memaksakan itu uang Agus, jangan. Kalau selama teman-teman bilang bahwa itu uang Agus, tidak ada dasar hukumnya, membuat Agus ya merasa bahwa iya itu uang saya, itu bukan uang Agus, itu uang para donatur yang mana penyelenggaranya Yayasan Tenovi untuk kepentingan matanya Agus, dan tanggung jawab penuh ada di yayasan untuk mengawal uang itu sampai pada menyembuhkan mata Agus. Jadi kalau uangnya 2 miliar, itu 2 miliar itu habis sampai Agus secara normal, baik itu mata maupun psikisnya disembuhkan dari uang tadi. Itu dibenarkan, itu aja. Tapi kalau bilang uang Agus ya bahaya. Sampai kapanpun Agus akan mau minta uangnya balik, dan itu kacau ini. Selamat malam, saya Sabila yang menyuarakan. Oh ya, donatur Ibu Sabila, salam. Boleh. Jadi intinya gitu dia. Di sebelah kami tidak ada pengacara narapidana, ini pengacara senior ya, Bang Nyoman Rai yang punya, yang tadi saya awal-awal buka bahwa punya dedikasi yang baik ya, pikiran hukum yang baik, dan beliau tidak pernah menghujat rekan atau lain. Beliau kasih pikiran positif ke kita. Nah, makanya saya luruskan, tidak ada pemantan narapidana di kita. Yang ada adalah pengacara-pengacara yang memiliki etikat baik dalam hal pendampingan hukum. Jadi gitu. Salam santun, salam santun. Bang, mau nanya nih, kenapa di Indonesia, ntar saya jawab, mungkin kalau soal hukum saya jawab. Kenapa di Indonesia ada lawyer kayak Farhad Abbas? Ya saya kritik beliau karena beliau kan bilang bahwa pengacara-pengacara sebelah tidak benar, sumpah pocong, ya kemudian mantan preman. Nah saya sudah kritik tuh, artinya saya sebut langsung nama dia. Kalau dia sebut pengacara sebelah, artinya dia sebut saya, bahwa saya juga mantan narapidana. Makanya saya selalu sebut nama dia, Farhad Abbas. Perbaiki orang ya, cara berpikir. Kenapa? Orang yang punya gentleman harus sebut langsung nama orangnya, jangan berpanggung. Makanya semua rakyat Indonesia pikir bahwa kami ini narapidana gitu, jangan. Makanya saya harus kritik dengan serang, sebut namanya langsung gitu. Karena orang yang memiliki integritas dari sisi undang-undang advokat sendiri terbaca dari cara-cara dia dalam berbicara,
dan kritik terhadap orang yang mau dituju. Gitu ya, jangan kita menjadi orang yang luar daripada apa yang diajarkan amanat undang-undang advokat sendiri. Gitu. Oke, itu jawabannya. Jadi gitu. Jadi hari ini, maaf Pak bertanya, apakah RD Lau itu mau diproses karena menuduh Tenovi tanpa bukti? Mohon bertanya. Saya tidak mau komen itu. Jujur aja, ini yang saya selalu berbagi. Hukuman rakyat, hukuman sosial kepada RD Lau, sahabat saya itu yang baik itu juga dengan saya, itu sangat tinggi. Dan dalam kasus sosial kemarin, kasus Peggy, dia kan sudah sering naik untuk kita edukasi sama-sama. Saya itu kadang-kadang mengkritik pengacara apabila pengacara mengkritik kita dengan bahasa-bahasa yang tidak benar. Makanya saya serang balik. Tapi kalau sudah kritik cukup saya nggak akan menyerang lagi. Kan dia udah minta maaf gitu, dan dia menyampaikan secara publik. Jadi kalau memang udah tidak, saya tidak akan lagi menjawab tentang rekan saya, karena kita pengacara itu di luar dan di dalam pengadilan itu berbeda konsep berpikir hukum. Tapi tidak boleh kita identik diri kita dengan para klien lalu kita bermusuhan, tidak boleh berteman, jangan. Karena semua orang, 1000 pengacara pasti memiliki 1000 cara pandang hukum yang berbeda. Tetapi dari 1000 pengacara pasti punya satu tujuan, sebagai rekan sejabat, ya, sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Siapapun pengacaranya, ya, dia boleh berbeda di luar dan di dalam pengadilan dengan rekannya, tetapi dia tidak boleh bermusuhan dengan rekannya. Karena undang-undang melarang itu, undang-undang advokat melarangnya. Karena itu tekankanlah di situ. Pengacara tidak boleh mengidentik dirinya dengan kliennya itu seperti itu. Jadi saya nggak mau menjelekkan RD Lau lagi. Saya kemarin dengan dia satu room di Factual News, ya saya agak keras. Nah, itu karena apa? Karena beberapa protesnya dia tidak terang menyebutkan siapa di pengacara Tenovi. Harus gentleman sebut nama pengacaranya. Seperti saya, Bang Farhad sebut sebut kita ini benar, kemudian mantan narapidana tidak sebut nama, ya saya langsung sebut dia nama Farhad Abbas. Supaya apa? Saya ke dia gitu. Itu ya, saya ke RD Lau gitu, supaya kita sama-sama lurus. Itu seperti itu teman-teman. Intinya kalau kita ya, kalau kita melihat hukum Indonesia sudah sangat bagus nih. Hukum Indonesia, undang-undangnya sudah sangat bagus. Penyusun Undang-Undang 45 kita sudah sangat bagus. Penyusun undang-undang sudah sangat bagus. Bahkan undang-undang advokat ya juga disusun dengan baik ya gitu. Bang, kasihan Salsabila dapat ancaman katanya. Gak apa-apa, itu kan dia berbuat baik. Orang berbuat baik kalau ancaman kan kebaikannya kan dijawab gitu. Intinya sabar aja. Bang, itu Salsabila itu menyuarakan sebuah donatur. Iya, dia katakan itu. Jadi gak apa-apa, itu kan ancaman itu lewat DM itu kan biasa. Kalau kita kan biasa juga diancam, itu biasa. Intinya hanya orang-orang yang suka mengancam orang-orang berbuat baik itu kan mereka yang tidak baik gitu. Itu aja, karena orang-orang yang suka berbuat baik lalu diancam, itu orang-orang yang mengancam itu orang yang tidak baik. Tidak usah dipikirkan orang tidak baik. Privat dulu semua sosmed dulu ya. Oke teman-teman, sebentar saya ada gabung di salah satu sahabat saya sebelah, namanya di Factual News. Saya paling suka di Factual News karena beliau kontrol kami pembicaranya dengan baik ya. Dan kalau di Factual News saya suka karena hostnya itu, Bang Factual Newsnya itu ya, itu kontrol pembicara dengan baik, dan itu saya senang live di situ. Karena kalau kita live di tempat orang-orang yang memiliki berpikir yang baik, kita senang naik gitu. Iya, kayak kemarin malam sampai 9 malam, iya itu lagi. Kita berdebat panas di Factual News sampai jam 2 itu. Karena beliau tetap bertahan dengan itu uang Agus. Makanya kita yang dari sisi perspektif hukum, dari sisi pandangan hukum, kita berkata bahwa itu bukan uang Agus, uang donatur ya, diperuntukkan untuk kematian Agus. Lalu yang menjadi tanggung jawab adalah yayasan yang dipimpin oleh Tenovi. Itu aja. Makanya mereka bertahan uang Agus. Kalau uang Agus hasil keringat, kita nggak berani bicara. Tapi itu peruntukannya secara undang-undang yayasan, secara Permensos sudah jelas. Ya, jadi jangan kita berdebat hanya tidak tidur rame-rame sampai tengah malam kan. Saya mau mundur juga salah, nggak mundur juga salah. Oke, don't worry, negara hukum. Ya betul, Derry. Selama ini negara hukum, saya bilang nggak usah khawatir gitu. Itu negara ini negara hukum ya. Itu biasa aja itu kalau di dunia gitu. Sama pula pengacara kalau berdebat itu biasa. Kalau pengacara berdebat habis lalu luar dari itu pukul udah boleh. Oke teman-teman, selamat malam. Dan saya off dulu ya. Nanti kalau Factual Newsnya nggak live, saya live setelah selesai jam waktunya sholat. Hari ini kan jam waktu sholat nih. Selesai sholat ya Isya, saya live lagi.